ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Oke, kembali lagi di channel Marcel Allen, dan di video kali ini sih cukup mengagetkan kah? Video ini gua record di tanggal 6 bulan 1 2025 di awal tahun. Dengan setelah tadi siang nih gua recordnya malam ya kan, jam berapa nih, setengah 8 gua record, dengan tiba-tiba ada berita dan press conference tadi dari Erick Thohir ya kan, dengan pemecatan Sintayong. Dan sebelum video ini juga tadi sudah saya masukkan juga cuplikan press conference Pak Erick Thohir tadi siang dengan pemberhentian Sintayong. Dan video ini mungkin bisa dibilang apa ya, podcast atau bukan atau apa, tapi setidaknya video ini saya buat untuk mengucapkan terima kasih untuk Sintayong ya, dan membahas tentang alasan-alasan kenapa Sintayong dipecat. Kemungkinan sih Sintayong dipecat itu sudah ada saat simpulan saya ini ya, menurut pengamatan saya ya, ini dari laga melawan Cina, karena tidak apa ya, terkait taktikal dan komunikasi terkendala sih. Sintayong emang terkendala di komunikasi juga, kan kebanyakan pemain kita sekarang keturunan Eropa, Belanda, jadi susah untuk komunikasinya juga karena Sintayong berbahasa Korea. Udah banyak lah yang bahas itu. Terus dari kekalahan melawan Cina itu sudah puncaknya sih menurut saya, menurut gua. PSSI itu sudah apa ya, menghitungkan peluang untuk Indonesia lolos waktu lawan Cina tuh. Kan dikira udah pasti menang lah lawan Cina di atas kertas lah ya. Tapi tiba-tiba keputusan pemain yang diambil cukup nyeleneh juga Sintayong, dan apa ya, bisa dibilang Sintayong ini miskin taktik juga. Taktiknya udah bukan tipe pemain naturalisasi kita kan, yang tipikal pemain Eropa Belanda yang tipikalnya tuh aktif nyerang terus, sedangkan Sintayong formasinya reaktif. Ya ada plus minus lah Sintayong nih. Gue juga cukup apa ya, cukup sedih juga dengan pemecatan Sintayong, dan mungkin bukan piala AFF juga sih alasannya. Ya kalau AFF harusnya diwajarin karena emang disuruh bawa timnas U22. Kalau emang pemecatannya gara-gara piala AFF sih itu agak di luar nurul ya menurut gua. Dan kenapa Sintayong tidak dipecat saat setelah lawan Cina itu? Karena jarak antara FIFA matchday-nya itu mepet dari apa tuh namanya, bulan Agustus ke November. Kalau dipecat waktu Agustus, nah itu terlalu mepet untuk cari pelatih baru di November. Nah makanya setelah November itu udah mulai dilihat tuh Sintayong kan dari piala AFF tuh udah dipantau, kamu puncaknya udah meningkatnya kayak piala AFF itu ya kayaknya. Dan November kemarin juga masih lama. Nah makanya persiapan nih dan katanya sih tadi 12 Januari bakal ada perkenalan pelatih baru, dan gambar yang beredar ya, ini nanti kalau gue udah nemu artikelnya atau Fabrizio Romano katanya udah bersabda Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert nih sejarahnya emang nggak apa ya, sejarahnya Patrick Kluivert nih ya, gua searching dah Patrick Kluivert nih, aduh langsung gelap ya kan, sorry profil pelatih. Nah habis ini terang lagi. Nah dia tuh terakhir melatih Adana Demirspor nih. Kalau emang bener jadi pelatih timnas nih ya dia, menurut gue sih masih kurang lah pengalaman. Terakhir ngelatih tim aja, tim negara, timnas sebuah negara, Kurakau, itu pun pelatih interim 2021. Sedangkan
Curacao udah pernah dikalahkan Indonesia. Nggak tahu waktu itu pelatihnya udah si Kluivert atau belum ya? Kayaknya belum deh. Udah deh kayaknya. Cuma bertahan berapa bulan doang tuh, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan doang dia. Pernah jadi manajer akademinya Barcelona juga si Kluivert ini. Lalu asisten pelatih Kamerun juga waktu Piala Dunia nih kayaknya 2018 nih. Lalu jadi dirtek dari PSG, penasihat strategis Curacao, pelatih kepala Curacao juga pernah tuh dari 2015 sampai 2016. Cuma main 8 pertandingan. Lalu tim-tim Belanda lah ya dia. Dan menurut gue sih ya, kalau emang mau ngambil pelatih Belanda ya emang cocok sih. Untuk Kluivert emang cocok, dia emang orang Belanda kan, Belanda asli. Ini kayaknya ada keturunan Indonesia juga kan, kayaknya ya menurut gua nih. Kalau emang mau ngelatih ya emang dia sebagai pemain gacor. Di Barcelona dia gacor tuh, dari Milan ke Barca, gacor dia di Barca waktu itu, gacor-gacornya. Habis itu performanya udah menurun aja, habis pindah-pindah tim aja dia, Newcastle, Valencia, PSV, lalu terakhir dia pensiun di Los Lille di 2008. Tapi karir kepelatihannya tuh masih menurut gua ya, meskipun Sintayong nggak ngasilin piala apapun, tapi dia setidaknya tuh berjasa lah untuk Indonesia tuh, berjasa. Sintayong itu berjasanya kenapa? Karena di awal kepelatihan dia Indonesia di posisi FIFA rankingnya 175. Sekarang habis AFF ini kayaknya 130 ya, kalau nggak salah 130-an lah setelah AFF ini. Dan prestasi yang dia dapat di tahun awal-awal dia final AFF 2020, lalu semifinal 2022, dan di babak grup 2024 kemarin. Emang babak grup kan pemainnya kualitasnya tahu sendiri lah. Lalu di level Asianya itu Sintayong meloloskan Piala Asia jalur kualifikasi kan. Waktu dia baru datang Indonesia bisa lolos jalur kualifikasi itu suatu apresiasi lah, pengorbanan lah. Lalu 16 besar Piala Asia, Indonesia bisa masuk 16 besar Piala Asia tuh udah keren sih menurut gue. Ada pelatih sudah sekian lama Indonesia nggak main di Piala Asia langsung lolos 16 besar kan, hitungannya keren itu. Meloloskan Piala Asia U20 juga 2023 jalur kualifikasi, lalu lolos Piala Asia U23 2024 jalur kualifikasi, hat-trick 3 Piala Asia dia. Lalu semifinal, meloloskan semifinal, lalu lolos Piala Asia kan otomatis. Ini dari Piala Dunia kemarin pertama kali Indonesia main di round ketiga Piala Dunia. Itu pun masih kurang kalau di mata kayak, ya maaf aja Bung Toel, mungkin masih kurang di mata kayak Bung Toel yang memikirkan hanya mendapatkan piala. Gue bukan pemain bola seperti Papa Greg. Gue bukan pemain bola, gue pecinta bola. Tapi ini yang gue ungkapin setidaknya masih paham lah bola. Menang nggak melulu harus dapat piala, bro. Melihat Indonesia dari 175 naik ke 130 itu udah prestasi. Makanya setelah pemecatan, desas-desus pemecatan ini udah beberapa hari ini gue tahu dengar dari si translatornya tuh si JJ baru 2025. Nah udah bikin kode-kode. Lalu setelah pemecatan, anak dari Sintayong juga seperti kecewa karena PSSI memecat bapaknya yaitu Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Ya sangat disayangkan sih. Kalau emang diperbandingkan dengan Kluivert emang mending Sintayong. Cuma Sintayong ya taktiknya sih ya miskin taktik lah menurut gua. Terlalu memaksakan juga pemain Eropa, Belanda yang itu kan yang gua bilang tadi untuk masuk ke formasi dia. Seperti lawan Arab Saudi itu kayaknya pemainnya udah maksa untuk satu suara, yuk kita main nyerang, dan buktinya terbukti bagus. Saat lawan Cina hancur lebur kita, diobok-obok kan kalau kata Coach Jacin. Dan ya semoga aja di
kedatangan Kluivert ini Indonesia ya dapat berprestasi lebih lagi. Terakhir Kluivert melatih tim Adana Demirspor pun hanya 20 pertandingan, 8 kali menang, terus imbangnya 6, kalahnya 6 kali. Dan desas-desusnya sih kemarin waktu mau kabar pemecatan tuh, sini lalat anjir. Bakal ada 4 calon kayaknya. Kluivert ini nggak masuk 4 calon itu. Van Gaal, Mancini pun masuk nih ya. Mancini nih yang baru dipecat sama Arab Saudi masuk. Lalu si EPH Erik ten Hag ini sama Sintayong sama aja suka maksain taktik. Lalu yang terakhir tuh Giovanni Van Bronckhorst dari Besiktas kan, dia ngelatih Besiktas. Tapi info beredarnya Fabrizio Romano nih tadi waktu gue liat TikTok udah bersabda bahwa si Patrick Kluivert lah yang bakal melatih timnas Indonesia. Dan klunya sama Pak Erick Thohir sih udah disebutin bahwa keturunan Belanda. Dan ya si Fabrizio Romano sudah bersabda juga. Ya, kita tunggu aja, tinggal kita lihat aja tanggal 12 besok hari Minggu siapa sebenarnya pelatih yang akan datangkan. Kalau emang Patrick Kluivert ya udah kita terima, kita nikmatin, kita lihat perjalanan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia dan kita doakan yang terbaik lah ya. Dan ada kabar lagi yang baru mengatakan ST itu tetap stay tapi ditaruh di timnas U23. Kabar itu nggak tahu ya, itu kabar angin atau apa. Tapi menurut gua kalau ST ditaruh di U23 sih kakak mungkin mau, mungkin dia mending balik ke Korea atau melatih timnas negara lain atau tim klub-klub di Liga Korea sih menurut gua. Mungkin ya itu saja video ini gua buat. Terima kasih untuk Sintayong. Terima kasih sudah membawa Garuda ini terbang tinggi sampai saat ini. Meskipun sempat perpanjang kontrak memberikan harapan, tapi sayangnya PSSI berkata lain untuk menghentikan Anda. Tapi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Sintayong. Terima kasih Sintayong. Bye.